welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau cerita sama kalian gimana sih caranya mutusin hubungan sama provider wifi yang toxic. Sebelumnya, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Judith. Dan di YouTube channel ini kalian akan banyak banget nemuin informasi yang berguna buat kamu mengelola keuangan kamu. Supaya apa sih? Supaya kita generasi muda lebih bijak lagi mengelola keuangan kita. Kalian udah nonton video aku belum sih? Yang sebelumnya itu aku ngasih tips gimana caranya lepas dari customer service nakal di berbagai provider wifi. Nah, sekarang based on true story, akhirnya aku kan putus hubungan sama wifi aku. Aku nggak usah sebutin mereknya, nggak enak soalnya. Jadi aku tuh putusin hubungan aku sama mereka. Terus aku banyak nih dapat pertanyaan, Dit tuh gimana lu mutusinnya? Apakah telepon? Sekali lagi aku bilang jangan pernah telepon, buang-buang pulsa doang. Itu gimana sih? Nah, di video kali ini aku akan bahas, dan kayaknya videonya nggak bakal lama ya, jadi please tonton sampai habis. Pasti berguna banget buat kalian yang sedang berpikir untuk memutuskan hubungan dengan provider wifi yang toxic. Pertama adalah tahu tanggal cetak bill kamu berkapan. Ya, kenapa? Karena tanggal cetak bill menentukan apakah kamu masih harus bayar di waktu kamu putus. Mostly, provider wifi itu punya syarat ketentuan, yaitu prabayar. Artinya, kamu bayar dulu, baru kamu pakai. Oke? Jadi, kalau kamu udah tahu kapan cetak bill kamu, itu bikin kamu mendingan putus cepat-cepat sebelum cetak bill berikutnya, gitu loh. Sebelum mereka punya bukti legal untuk bikin kamu harus bayar. Umpamanya gini, kamu cetak bill tanggal 20. Oh, tanggal cetak bill nih gue tanggal 20. Berarti sebelum tanggal 20 gue harus minta putus. Kapan, Dit? Jangan tanggal mepet-mepet. Jadi bisa aja tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, kayak gitu-gitulah. Supaya apa? Supaya prosesnya itu tidak makan waktu, karena mereka pasti akan mengulur-ulur waktu. Berikutnya, kamu harus tahu sudah berapa lama bergabung di wifi itu. Biasanya gini guys, mereka tuh punya terms and condition. Jika kamu putus hubungan sama mereka kurang dari setahun, maka kamu akan kena penalti 500.000 atau berapa ratus ribu, beda-beda. Jadi jangan minta putus kalau belum 1 tahun berhubungan sama si provider ini. Hati-hati ya, nanti kalian malah mau putus malah kena penalti, repot kan? Jadi hati-hati banget, pahami udah berapa lama bergabung dengan provider itu. Berikutnya, ketika kamu udah paham nih, oh iya gue deadline bayar tanggal segini, terus gue udah setahun lebih sama mereka, tetap mau putus nih kamu, saran aku adalah lewat email. Kemukakan harapan kalian itu lewat email. Dimana, Dit, nemuin alamat CS-nya? Bukalah aplikasi mereka. Biasanya tuh aplikasi mereka tuh udah ada email customer service-nya. Baru ntar kalian bilang lah, saya nomor member saya segini, saya mau putus dengan pihak ini gitu. Terus kemukakan juga, saya tahu cetak bill saya tanggal ini misalnya ya, tanggal 20. Saya mengajukan putus hubungan tertanggal 5 ini, mohon diproses sebelum tanggal 20 karena saya tidak mau ikutan, saya tidak mau bayar, kayak gitu. Jadi penting banget kalian harus menegaskan ke mereka kalau kalian tuh paham gitu, kalian tuh paham hukum. Karena kemarin pengalaman aku minta putus dimundur-mundurin, tau gak sih, sampai cetak bill berikutnya dan aku harus bayar, males kan. Berikutnya, bulatkan tekad, karena mereka akan nelpon kamu dan memberikan penawaran-penawaran berikutnya gitu kan. Nah, kalau kalian memang mau dan terima dengan penawaran-penawaran yang mereka berikan, ya bilang aja again, kirim lewat email, aku akan baca dan aku akan katakan yes or no. Jadi jangan lewat telepon, agreementnya no agreement lewat telepon, saran aku. Tapi kalau kalian yang memang tertarik dengan promo itu, ya udah ambil, nggak apa-apa, aku nggak menyalahkan. Aku cuman mewarning kalian akan ditelepon sama mereka, terusnya tanya jelas-jelas, bener-bener jelas guys. Jadi berikutnya saya harus bayar berapa duit nih, beserta tax, fee, bla bla blanya, biar nggak emosi rasanya.
Setelah kalian udah ditelepon dan kalian memang tidak menyetujui, dan belum ada proses juga nih ceritanya nih udah sampai mau cetak bill berikutnya, hati-hati, warning aja terus, tolong cepet ya soalnya saya nggak mau bayar cetak bill berikutnya, gitu aja saran aku, supaya mereka bisa proses dengan cepat. Dan biasanya akan ada teknisi yang akan mengambil perangkat kalian di rumah kalian untuk dibawa pulang sama mereka gitu. Itu sih. Dan yang terakhir, tips dan trik dari aku adalah pastikan kalian sudah menemukan pengganti wifi itu. Harus udah punya penggantinya. Jangan sampai kalian putus terus ternyata kalian belum punya penggantinya, repot itu urusannya. Bahkan kalau bisa si pengganti ini udah ada duluan sebelum si pemutusan ini datang, si teknisi pemutusan ini datang. Pernah aku nanya sama My Republic, bisa nggak masang di rumah saya tapi masih ada wifi ini di rumah saya gitu kan? Oh bisa mbak gitu. Sekian tips dari aku, semoga berguna buat kalian yang sedang mencari cara gimana sih caranya untuk putus hubungan dengan provider toxic, provider wifi yang toxic, dan terbukti berhasil di aku gitu guys. Semoga berguna ya informasinya. Jangan lupa dong like, comment, dan subscribe kalau kamu suka channel ini supaya kita bisa keep in touch terus-terusan. Boleh dong follow-followan di Instagram, ini Instagram aku, dan kita bisa keep in touch di situ buat ngobrol-ngobrol juga. Dan kalau kalian pengen dibahas tentang apapun itu atau ada yang mau ditanyain, boleh di kolom komen ya, kita ngobrol-ngobrol. Thank you for watching, see you on my next video. God bless you all, bye-bye.